Halo, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bersama saya Nabila Salsabila. Di sini saya akan membawakan sebuah cerita sejarah yang sudah tidak asing lagi di telinga beberapa orang, yaitu sejarah mengenai kesaktian bambu runcing. Seperti yang kita ketahui, pada zaman penjajahan, Indonesia belum memiliki persenjataan militer yang lengkap dan modern seperti saat ini. Semua peralatan perang yang dimiliki oleh rakyat Indonesia sangat-sangat sederhana, seperti belati, rencong, kemudian golok, keris, bambu runcing, dan senjata sederhana lainnya. Bambu runcing adalah sebatang bambu yang memiliki panjang berkisar kurang lebih 2 meter yang dibuat runcing pada salah satu ujungnya. Mengenai siapa yang pertama kali mengawali pemakaian bambu runcing ini sebagai senjata massal untuk melawan penjajah tidak disebutkan secara jelas dalam sejarah, entah itu dari kota Parakan atau dari daerah lainnya. Mengenai bagaimana proses penyepuhan bambu runcing itu sendiri, terdapat berbagai sumber yang bervariasi. Akan tetapi, menurut cerita yang paling masyhur, proses penyepuhan bambu runcing ini pertama kali dilakukan oleh 4 kiai dari Parakan. Hal ini dikarenakan karena pada saat itu konon katanya terdapat pasukan tentara Jepang yang memiliki persenjataan lengkap yang berkedudukan di alun-alun Mungseng, Kecamatan Temanggung, sebanyak 1 kompi atau 100 orang. Kebetulan pada saat itu ada 9 serdadu Jepang yang sedang berjalan-jalan ke kota Parakan dan kota Ngadirejo. Terjadilah duel antara Hizbullah, BKR, Amri melawan 9 serdadu Jepang tersebut. Alhasil, 3 tentara Jepang itu tewas, kemudian dimakamkan di desa Batuloyo, Kecamatan Parakan, dan 6 orang lainnya berhasil melarikan diri ke kawasan pendakian Gunung Sindoro. Karena ketakutan mereka akan pembalasan dari Jepang, akhirnya banyak pemuda yang berbondong-bondong mendatangi kediaman Kiai Haji Subhi untuk meminta gemblengan rohani. Singkat cerita, para pemuda yang berdatangan ke kediaman Kiai Haji Subhi semakin hari semakin bertambah banyak. Tercatat dalam sejarah bahwa pada saat itu setiap harinya terdapat kurang lebih 10.000 orang yang mendatangi kota Parakan untuk mendapatkan penyepuhan dari Kiai Haji Subhi. Hingga pemuda dari luar Jawa pun ikut berdatangan ke kota Parakan dengan menggunakan truk dan kereta api luar biasa. Terdapat 4 kiai penyepuh yang berperan atas tugasnya masing-masing. Yang pertama, Kiai Haji Abdurrahman yang berperan untuk mengasmai nasi manis atau nasi yang dicampur dengan gula untuk kekebalan. Kemudian yang kedua, Kiai Ali yang berperan untuk mengasmai air wani atau air untuk keberanian dan menghilangkan rasa capek. Kemudian yang ketiga, ada Kiai Haji Subhi yang berperan untuk memberikan doa yang berbunyi Bismillahirrahmanirrahim sebanyak 3 kali. Kemudian Allah ya Hafiz sebanyak 3 kali. Kemudian Allahu Akbar sebanyak 3 kali. Dan yang keempat adalah Kiai Raden Sumomi Hardo yang berperan untuk memberikan gemblengan fisik, kemudian penyepuhan bambu runcing atau senjata-senjata tradisional lainnya. Kemudian doa tersebut ditambah oleh Kiai Haji Sirot Payaman yang berbunyi Ilahana ya Sayyidana anta maulana fangsurna alal qawmil kafirin. Kemudian ditambah lagi oleh Kiai Haji Dalhar Watu Congol doanya yang berbunyi Allahu hafizun qatimun aliyun hayyun Oyyumun walayamut sebanyak 3 kali yang dibaca setiap pagi dan sore. Terdapat 3 pesan penting dari Kiai Haji Subhi pasca penyepuhan. Yang pertama, bahwa hidup dan mati itu di tangan Tuhan. Yang kedua, dengan nama Allah kita memohon pertolongan. Dan yang terakhir adalah dengan nama Tuhan Allah kita memohon perlindungan. Akhir cerita, bambu runcing digunakan sebagai senjata massal rakyat Indonesia untuk melawan penjajah yang terkenal dengan kesaktiannya, yaitu membunuh tanpa menyentuh. Hingga saat ini banyak dibangun tugu monumen-monumen bambu runcing seperti di kota Surabaya dan banyak ditemukan di kota Parakan. Itulah cerita mengenai kesaktian bambu runcing. Semoga kita semua selalu dalam perlindungan Allah Subhanahu wa taala.